Sebelum bertemu klien, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama kita gulungan baju ya, kemudian melepas semua perhiasan. Sabun, rasakan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, ibu jari, kuku-kuku jari, kemudian bilas, lalu perintah, gunakan hati. Ibu Rina, mari Bu silakan duduk Ibu. Sekarang dedenya di bawah ya Bu ya. Selamat datang Ibu Rina. Saya Rina, saya bertugas pada hari ini. Ibu Rina hari ini ada keperluan apa Ibu? Datang ulang Bu. Ya, ulang. Ya, boleh saya lihat buku kayuannya Ibu. Bagaimana Ibu kondisi Ibu selama seminggu dan dedenya? Iya, alhamdulillah baik-baik aja Ibu. Ya. Ada yang dikeluhkan Ibu? Ini paling Bu, kan saya lagi masa menyusui dunia. Gak tahu kenapa kucing saya takutnya kan itu ganggu si dedenya makannya. Jadi saya juga kayak gimana ya? Gitu deh. Udah gitu saya nggak boleh suka keganggu gitu tidurnya, kalau malam tidurnya keganggu gitu, mungkin lari-lari aktif gitu kan ya. Terus saya kalau siang suka nggak dibolehin tidur gitu kan sama mertua saya gitu. Kita lakukan pemeriksaan fisik lebih dahulu ya Ibu ya. Dedenya boleh ditaruh di tempat tidur Ibu. Ibu mau minta terlebih dahulu? Iya. Ayo saya antar Ibu ke pemeriksaan, saya sambil membereskan alat. Duduk kembali ya Ibu. Setelah dilakukan pemeriksaan, benar ya Bu, di puting Ibu itu ada lecet ya di kedua putingnya. Mungkin nanti itu gara-gara pelekatannya atau cara menyusuinya salah ya Bu ya. Nanti saya akan ajarkan ya Bu ya bagaimana cara menyusui yang benar. Namun tadi juga pemeriksaan isinya semuanya normal kok Bu. Intinya gitu ya Bu ya, kadang-kadang kita ibunya semuanya normal. Boleh digendong lagi Ibu dedenya? Selanjutnya saya akan melakukan konseling ya Ibu ya. Yang pertama itu ada pola nutrisi Ibu. Yang nutrisi pada saat masa nifas ini porsinya itu lebih banyak ya Ibu, dikarenakan Ibu juga kan sedang menyusui si dede, jadi tidak hanya untuk energi Ibu tetapi juga dibagi untuk energi si dede. Terus juga makanannya itu ya Bu ya harus yang ini Bu, variasi yang beragam agar si dedenya juga nutrisinya tercukupi. Misalnya nih ya Bu ya, makannya ada sayur wortel kan vitamin A tuh ya Bu ya, nanti juga bagusnya untuk si dede kan ya Bu ya. Terus juga ada sayur katuk itu ya Bu ya, untuk memperbanyak produksi ASI Ibu, itu sangat baik gitu ya Bu ya. Terus sayur-sayuran yang lain juga jangan lupa dimakan Ibu, itu juga untuk mencegah terjadinya sembelit gitu ya Bu ya, agar BAB Ibu itu tetap lancar gitu ya Bu ya. Sampai sejauh ini Ibu mengerti Ibu untuk pola nutrisi? Iya, saya mengerti Bu dan tapi sebetulnya saya tuh dilarang gitu sama saya nggak boleh makan ikan gitu. Jadi mungkin Makan ikan ya Bu ya. Sebenarnya nanti tinggal diomongkan saja, didiskusikan kembali dengan ibu mertuanya bahwa ikan itu sebenarnya baik Ibu untuk perawatan luka Ibu, baik itu di jalan lahir, luka di jalan lahir ataupun luka di dalam rahim Ibu. Kan di dalam rahim ini ada luka Ibu sebenarnya walaupun tidak terlihat ya Bu, karena kan di dalam ya Bu ya. Nah setelah itu kalau misalnya tetap tidak boleh, tidak apa-apa gitu ya Bu, mungkin emang itu sudah kebudayaan di dalam keluarga Ibu gitu ya. Tapi Ibu tetap bisa menggantinya dengan cara misalnya nih ya Bu, makan ayam gitu ya Bu ya. Kan kalau ikan nggak boleh kan tadi, nah ayam boleh kan ya Bu ya, berarti itu tetap masih termasuk protein Ibu. Terus juga tempe kan ya Bu ya, itu bisa diganti ya Bu dengan itu gitu. Sampai sini cukup mengerti Bu? ya berarti Untuk kebutuhan eliminasi Ibu ya, sebaiknya kalau BSA itu minimalnya 5 kali sehari Ibu. Untuk BAB-nya minimal 1 kali sehari. Selanjutnya itu adalah pola kebersihan alat genitalia Ibu atau alat kelamin Ibu. Cara ceboknya itu Ibu dari depan ke belakang Ibu. Kenapa harus dari depan ke belakang? Karena kalau misalnya dari belakang ke depan, nanti kotoran yang ada di anus Ibu itu nanti terkumpul di alat
tenggorokan ibu. Ibu tidak mau kan ya Bu ya, nanti itu akan menyebabkan infeksi. Terus juga untuk ganti pembalut itu sebaiknya minimal 2 kali sehari ya Bu ya. Namun kalau misalnya ibu sudah merasa penuh gitu ya Bu, ibu bisa ganti sesering mungkin ya Bu. Terus jaga agar alat kelamin kewangisan ibu itu tetap bersih dan kering. Prinsipnya itu bersih dan kering ibu. Jangan diberi apa-apa ya ibu, misalnya dedaunan atau betadine gitu ya Bu ya, jangan ya. Baik, selanjutnya untuk ini Bu, pakaian. Pakaian itu ya Bu ya harusnya menyerap keringat ibu. Terus juga gunakan bra yang menyongkong payudara ibu atau bra menyusui. Ibu sudah mengetahui kan ya kayak bagaimana bentuknya ya. Iya. Selanjutnya untuk pola pemberian ASI-nya ibu sebaiknya itu ya Bu minimal dedenya itu disusui 8 kali sehari ibu, atau misalnya 3 jam sekali, misalnya ibu dedenya lagi tidur tapi udah 3 jam nih, dibangunkan saja ibu dedenya. Ya. Dikhawatirkan dedenya kelaparan, kehausan gitu, tapi kan tidak tahu ya karena si dedenya tidur terus gitu, jadi dibangunkan saja gitu ya Bu ya. Terus nah untuk lamanya menyusui itu biasanya ya Bu ya 10-15 menit. Nah, itu bisa dilakukan di kedua payudara ibu. Jangan hanya sebelah saja ya Bu ya. Takutnya nanti malah ada pembengkakan di salah satu payudara ibu gitu ya Bu ya. Ibu tidak mau kan seperti itu ya Bu, rasanya nyeri ibu. Ya. Selanjutnya itu adalah perawatan payudara ibu. Nah, di sini ya di buku KIA ini sudah ada ya Ibu ya. Caranya yaitu jangan membuang ASI pertama atau kolostrum. Jadi misalnya ibu sebelum menyusui, ibu keluarkan dulu air susunya, lalu oleskan ibu di sekitar agar itu agar tidak lecet ibu. Nah, kemudian kalau misalnya piring ibu sudah lecet, kan tadi juga sudah lecet ya, ibu jangan sesekali untuk membersihkannya dengan alkohol ibu, ataupun ya Bu ya tuh pakai povidon atau iodon atau obat merah gitu ya Bu, apalagi sabun gitu ya Bu ya, karena itu bisa tertelan oleh dede bayinya. Ibu tidak mau kan Ibu ya, jangan sampai ya Ibu ya. Terus juga ya Ibu ya, sekarang mah jangan mengikat perut terlalu kencang Ibu. Ya, biasanya suka diikat-ikat perutnya ya Bu ya, itu sekarang tidak boleh ya Bu ya. Karena rahim itu sendiri bisa kembali seperti semula Ibu. Ya, bisa juga dilakukan dengan senam nifas ya Ibu ya. Selanjutnya itu saya ingin memberitahu tentang cara memerah ASI dan menyimpan ASI. Misalnya ya ibu sedang dalam acara gitu, sedang ada acara gitu. Namun si dede karena takut si dede keganggu atau apalagi kan di masa pandemi seperti ini ya Bu ya, si dede suka ditinggal aja di rumah dan ibu ada acara gitu ya Bu. Nah, untuk pemberian ASI-nya tetap diberikan ya Ibu, namun bisa diperas terlebih dahulu sebelum Ibu berangkat ke acara dan disimpan cara menyimpannya seperti ini. Jadi kan Ibu peras dulu gitu ya dia, Ibu simpan di wadah atau di botol gitu ya. Kemudian ditaruh saja nih, misalnya ya kalau dalam suhu ruangan itu tahannya 4 jam Ibu. Kalau misalnya di dalam kulkas itu bisa tahan 2 hari atau bahkan sampai 3 hari. Kalau misalnya ditaruhnya di freezer gitu ya Bu ya, di lemari pendingin, itu bisa tahan 2 minggu Ibu. Seperti itu. Nah, kan ini dingin ya Bu, dalam proses dingin ya, dibuka dan diberi itu. Nah, cara untuk menghangatkannya itu dengan cara seperti ini Bu. Botolnya ditaruh di wadah yang berisi air hangat Ibu. Jangan dituangkan di panci langsung Ibu. Dan itu dikhawatirkan khasiat atau kandungan dalam ASI-nya itu pecah Ibu. Ibu tidak mau kan, jadi si dedenya cuma sedikit gitu ya nutrisi dari ASI-nya. Nah, untuk menyusui itu ya Bu ya, Ibu cuci tangan terlebih dahulu sebaiknya, karena kan apalagi di masa pandemi seperti ini ya Bu ya, cuci tangan itu sangat penting. Terus juga ya Bu, kalau misalnya Ibu sedang tidak enak badan atau misalnya sedang batuk, pilek gitu ya Bu ya, Ibu bisa kenakan masker sambil menyusui dedenya. Harus tetap disusui ya Bu dedenya ya. Selanjutnya untuk ini Bu, saya ingin menanyakan ya Bu ya, untuk hubungan seksual Ibu kan Ibu belum ya? Betul Ibu? Ya. Sebaiknya itu ya Bu ya, kalau Ibu ingin menginginkan hubungan seksual itu, Ibu tunggu sampai cairan yang keluar dari alat kewanitaan Ibu itu selesai atau habis, sudah berhenti gitu. Itu kan minimalnya 40 hari ya Bu ya, atau 6 minggu gitu ya Bu ya. Nah, terus juga saya sarankan Ibu itu menggunakan KB Ibu, karena dikhawatirkan takutnya
malah kebobolan lagi kan, kasihan dedenya masih kecil ya Bu ya, betul ya Bu ya. Ini ada contoh-contohnya. Apakah Ibu sudah memiliki rencana Ibu? Ya nanti mungkin juga kan ini bidannya. Ya, bisa datang kembali ya setelah 6 bulan gitu. Di sini juga alat bantu sensasinya ada kok Bu yang tidak mengganggu hati, seperti misalnya pil KB Progesin atau juga suntik yang 3 bulan yang dia bisa. Nanti didiskusikan saja Ibu pada suaminya agar suami itu lebih mengerti keadaan Ibu sekarang gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya di sini saya ingin membahas sedikit ya Bu untuk mengetahui bahaya pada ibu nifas. Karena ibu nifas di masa nifas ini ternyata ada beberapa tanda bahaya, misalnya ya Bu ya, pendarahan pada jalan lahir, keluarnya cairan berbau dari jalan lahir, atau juga bengkak di wajah, tangan, hati, ada sakit kepala dan kejang-kejang. Terus di sini demam lebih dari 2 hari, terus pembengkakan payudara, terus payudaranya juga merah disertai rasa sakit. Terus misalnya ibu terlihat sedih, murung, menangis tanpa sebab gitu ya Bu ya. Ibu bisa misalnya ibu mengalami gejala-gejala di sini gitu ya Bu ya. Ibu bisa datang saja ke klinik atau ke pelayanan kesehatan lainnya. Selanjutnya untuk kebutuhan istirahat ibu ya Bu ya, kan tadi ibu bilang ya sulit tidur di malam hari ya Bu ya. Nah untuk kebutuhan tidur itu di malam hari itu minimalnya 8 jam Ibu. 8 jam. Kalau misalnya ibu sulit tidur gitu ya Bu ya, ibu boleh gitu misalnya sampai kesiangan gitu ya Bu ya. Gak apa-apa, pokoknya harus tercukupi Bu, istirahat malamnya itu 8 jam. Terus juga ibu dilarang tidur siang, betul ya Bu ya. Ya, itu saya antisipasikan misalnya nih pada saat si dede tidur, ibu ikutan tidur saja ya Bu. Nah untuk kebutuhan istirahat siangnya itu minimal 1-2 jam Ibu. Ya, apakah Ibu sampai sini sudah mengerti? Tidak. Iya. Kemudian untuk aktivitas Ibu, bagaimana Ibu sudah bisa menyapu mengotel ya tadi ya? Ya. Itu bagus ya Bu ya, karena kan untuk luka jalan lahir itu harus banyak digerakkan Ibu agar cepat sembuh, agar cepat pulih gitu ya Bu ya. Ibu jangan malas-malas, kalau malas malah penyembuhan lukanya itu malah lama Ibu. Namun lakukan yang dari ringan-ringan saja, jangan yang langsung ke berat-berat gitu ya Bu ya. Selanjutnya mungkin saya akan mempraktekkan atau mengajarkan pada Ibu cara teknik menyusui yang baik ya Bu ya. Ini saya geser ya Ibu. Posisinya Ibu senderan ke dinding atau misalnya ya kalau di tempat tidur ada penjaga tempat tidurnya gitu ya Bu di belakang, itu Ibu senderan saja. Pokoknya posisikan Ibu itu relax ya Bu ya, punggungnya kemudian itu jangan menggantung ya Ibu, berada di tanah gitu ya Bu ya. Kemudian kalau bisa agar Ibu tidak bungkuk gitu ya Bu, ini diberi bantal Ibu biar enak, biar nyaman. Kemudian untuk posisi si dedenya, boleh saya bikin dulu Ibu dedenya itu, kepala dedenya itu berada di lengkung siku ya Bu ya, lengkung siku seperti ini. Kemudian tangannya satu lagi di belakang Ibu, di punggung dede ya. Kalau si dedenya sudah agak besar ya Bu ya, tangan dede yang di belakang ini melingkari di belakang Ibu ya. Sampai si dede masih sini, masih di samping sini ya Bu ya. Nah juga terus posisi perut dede ini menghadap ke Ibu. Nah seperti ini ya Bu ya. Terus kepala si dede itu menghadap payudara Ibu, tidak mendongak ya. Coba ya Bu ya. Mau di sebelah mana Ibu? Di sebelah sini. Bagaimana Bu caranya coba? Ya, coba. Nah, terus ya Bu ya, dilihat ya Bu ya, di sini telinga dengan lengannya dan ini semua seluruh satu garis ya Bu ya. Kemudian kalau ingin menyusui itu ditopang Ibu payudaranya seperti ini di huruf C ya Bu ya. 4 jari di bawah untuk menopang, dan yang Ibu jari ini ke jempol Ibu berada di atas untuk mengeluarkan asi terlebih dahulu sedikit, kemudian diolesi Ibu. Ya. Lalu
kita beri rangsang dulu ibu dedenya sebelum disusukan agar tidak lecet kupingnya ya bu ya. Rangsang dulu, ketika sudah membuka mulutnya si dede, baru ibu masukkan. Nah seperti itu. Nah untuk penempatan yang bagus itu adalah tidak hanya di kupingnya saja ibu mulutnya, tapi berada di daerah yang ada ibu. Daerah itu ini namanya areola ya bu ya. Nah, kalau misalnya ibu mau mengecek apakah ini sudah masuk atau belum gitu ya bu ya. Kalau misalnya si dedenya masih mengeluarkan bunyi kayak cap 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 gitu ya bu ya, itu berarti belum benar ibu, ada yang salah posisinya ya bu ya. Nah, kalau ini sudah benar ya bu, tidak ada suara. Nah kalau misalnya payudara, nah di sini kan tadi durasinya itu 10 sampai 15 menit ya bu ya. Kalau bisa atau juga bisa pas saat payudara ibu itu terasa kosong. Bagaimana ibu sekarang sudah merasa kosong? Iya Sudah merasa kosong, namun si dedenya belum kenyang ya bu ya. Ibu bisa memberhentikannya dengan cara ibu di pinggir mulut dede seperti itu, atau juga ditarik ibu dagunya. Jangan langsung ditarik ya payudaranya ibu, takutnya nanti jadi lecet ibu payudaranya. Boleh ibu disusukan di sebelahnya bu. Bagaimana bu tadi bu? Dikeluarkan dulu ya. Terus dioles dulu ya. Terus dimasukkan. Ya. Ibu, si dede kalau misalnya sudah merasa kenyang, itu dia akan copot sendiri bu, akan melepas sendiri mulut dari payudara ibu. Nah ini contohnya ya bu, dedenya sudah kenyang, namun payudara ibu masih berisi ya bu ya. Nanti berarti ibu susukan dedenya itu yang di sebelah sini ibu, yang masih terasa penuh atau yang terakhir kali disusukan gitu ya. Sekarang saya akan ajarkan cara menjawabkannya ibu. Ibu masih takut atau bagaimana, apa tidak tahu caranya ibu? boleh. Ya ini ya bu ya. Jadi kan tadi posisinya gini kan ya bu ya. Ibu bawa dulu ke depan seperti ini, lalu ibu menunduk seperti ini ya bu ya, baru ditaruh di sini. Agar kalau misalnya ibu masih takut, kalau misalnya dia takut jatuh ya bu ya, coba mana bu, iya taruh di depan ini bungkus ya, lalu diangkat, lalu ditekuk gitu halus aja. Nah sampai jadi mengeluarkan ini ya bu, suara gitu ya, suara senangnya, lalu ya pintar. Nah ada cara lainnya ibu, sini saya masih sama ya bu, dibawa ke depan seperti ini. Misalnya kita mau belah sini gitu. Nah bisa ya bu ya. Nah ini tekuk ya bu ya, bisa ibu. Kembalinya bisa sama ibu, dibawa ke depan dulu. Mungkin cukup sekian ya bu ya konseling hari ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan sesuatu, boleh ya bu ya, untuk mengevaluasi informasi saya ini sudah tersampaikan dengan baik atau belum ya bu, agar tidak terjadi kesalahpahaman ya bu ya. Untuk BAK ibu saya mau nanya, minimalnya berapa kali ibu? 4-5 kali. Iya betul ibu, tuntas. BAB-nya? Setidaknya 1 kali ya. Iya. Terus untuk ini bu, pakaian itu bagaimana bu? Harusnya menyerap keringat dan juga untuk bra menyokong udara. Boleh ibu dipraktekkan ulang mengenai teknik-tekniknya bu? Teknik penyusunan seperti ini kita di lingkungan ibu, lalu tangannya segini dihadapkan ke perut ibu, lalu payudaranya disokong dengan menggunakan perut C, lalu dikeluarkan sedikit, diolesi asinnya Agar tidak apa ibu? agar tidak lecet, lalu diarahkan ke bibir ke Pipi atau mulutnya ya. Ini saya ambil ya bu ya, sudah ya. Ibu sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan kembali ibu? Tidak, Bu Bidan, sudah paham. Paham ya?
Nanti untuk kunjungan ulang selanjutnya itu pada saat Ibu 2 minggu lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Ibu sudah melakukan kunjungan atau pemeriksaan